Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang menentukan nilai limit dengan menggunakan pengalian akar sekawan. Langsung aja ya. Oke, jadi nilai limit fungsi itu kan berarti ada 3 cara nih ya. Yang pertama substitusi, kedua dengan pemfaktoran, dan ketiga itu dengan cara mengalihkan akar sekawan. Kak, kapan nih kita gunakan substitusi, kapan kita gunakan pemfaktoran, dan kapan kita gunakan mengalih akar sekawan? Oke. Jadi intinya pertama-tama itu kita selalu menggunakan substitusi. Kayak soal yang ini nih. Jadi kalau kita substitusikan, ini kan berarti akar 4 dikurangi 2 per 4 dikurang 4. Ini menghasilkan akar 4 itu 2, berarti 2 kurang 2, 0 per 0, ya kan? Nah, ketika disubstitusi hasilnya 0 per 0, maka kita harus gunakan cara lain supaya kita tetap mendapatkan nilai limitnya, gitu ya. Oke, caranya itu ada 2 tadi, pemfaktoran dan akar sekawan. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kapan kita menggunakan pemfaktoran dan kapan kita menggunakan akar sekawan? Oke, untuk pemfaktoran itu biasanya yang bentuknya itu yang nggak ada akarnya gitu. Nah, kita menggunakan mengalih dengan akar sekawan ketika fungsi kita ini ada dalam bentuk akar-akarnya nih. Kayak di video sebelumnya itu kan nggak ada akar-akar ya, jadi bisa kita faktorkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Kenapa ini harus kali akar sekawan? Karena agak sulit gitu kalau kita faktorin ya. Jadi, ini bisa kita buat limit X mendekati 4 dari akar X dikurang 2 per X dikurang 4. Ya, ini kita kalikan dengan akar sekawannya, itu berarti akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Atau sebenarnya dikali dengan 1 gitu ya, dikali dengan 1 nih. Oke, berarti ini, terus apa bedanya dikali dengan 1? Oke, jadi dikali dengan 1 tuh karena ini kan kalau akar X tambah 2 ditambah akar per akar X tambah 2, ini kan hasilnya 1 nih. Ya, jadi dikali dengan 1. Kayak misalnya nih ya, kita bahas sedikit. Kayak yang limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Ini kan kalau disubstitusi ya 0 per 0 kan. Oke, nah ini sebenarnya bisa kita buat X kuadrat dikurang 9, oke, per X dikurang 3, terus ini kita kalikan dengan 1 sebenarnya. Jadi, X ditambah 3 per X tambah 3. Nah, jadi ini bisa kayak dikali 1 gitu kan. Jadi, ini bisa kita buat X kuadrat min 9 dikali X tambah 3 ya. Kemudian per, ini kan jadinya X kuadrat min 9 ya kan. Ketika X kurang 3 dikali X tambah 3, ini bisa dicoret. Jadi langsung X tambah 3. Jangan lupa ya, ini tetap pakai limit di awalnya ini. Limit X mendekati 3 dari ini. Jadi ini kita hapus sama dengannya. Oke. Jadi tetap pakai limit. Nah, ini baru ini juga masih pakai limit. Oke, ini limit X mendekati 3. Nah, ini baru kita substitusi, ya kan? 3 tambah 3 itulah 6. Nah, ini cara yang dikali 1 ataupun pemfaktoran pun bisa nih. Ya, pakai pemfaktoran yang kita di awal-awal limit secara intuisi itu kita dekati, dia hasilnya mendekati 6. Nah, sebenarnya ini nih hasilnya tuh pakai pemfaktoran. Jadi kalau misalnya kita limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 per X dikurang 3, ini kan tadinya untuk dikali 1 nih. Ininya kayak dikali 1 juga, tapi lebih tepatnya ke atas kawannya gitu. Tapi dikali 1 boleh juga. Nah, ini kalau pakai pemfaktoran kan jadi gini nih, limit X mendekati 3, ini kita faktorin, ini kan faktornya X ditambah 3, X dikurang 3 per X dikurang 3. Nah, ini bisa coret nih. Tinggal sama nih ya, limit X mendekati 3 dari X tambah 3. Nah, balik lagi ke sini kan, tinggal kita substitusi X-nya 3, berarti 6 juga gitu. Nah, sama aja kan hasilnya gitu. Oke, kita balik lagi ke soal yang nomor 1. Jadi kakak hapus dulu yang ini. Yang untuk pengetahuan kalian dikali 1. Oke, maka kalau kita selesaikan, ini jadinya limit X mendekati 4 dari X ya. Jadi akar X kali X itu X. Kemudian ini dikali ini itu jadi min 4 per X min 4 dikali dengan akar X tambah 2.
Nah, ini jangan diapa-apain dulu nih, jangan dikali dulu antara ini sama ini. Karena kalau kita lihat, ini bisa dicoret, ya kan? Ini limit X mendekati 4. Oke, berarti kita sekarang punya limit X menuju 4 atau mendekati 4 dari 1 per akar X ditambah 2. Nah, tinggal kita substitusi, berarti kan ini 1 per akar 4 tambah 2. Akar 4 itu 2. Berarti 1 per 2 tambah 2, berarti 1 per 4. Nah, gitu ya. Ini untuk dikali akar sekawan. Ataupun sebenarnya dikali 1 ya, sama aja. Kemudian untuk soal nomor 2 nih sama juga gitu. Berarti kan limit X mendekati 0 dari akar X tambah 4 dikurang 2 per X. Artinya kan kita bisa kalikan dengan akar sekawannya atau si 1 tadi ya. Berarti ini akar X tambah 4 ditambah 2 per akar X tambah 4 ditambah 2. Oke? Nah, akar dikali akar ini maka akan menghasilkan X ditambah 4, ya kan? Kemudian dikurang dengan 2 kali 2 ini 4 per X. Oke. Dikali dengan ini, jangan lupa akar X tambah 4 tambah 2 ya di sininya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini jadinya gini, limit X mendekati 0, dari ini kan 4 kurang 4 nih, sisa X. Jadi ini X per X dikali dengan akar X tambah 4 tambah 2, ya kan? Ini bisa dicoret, sisa kita sekarang ini nih. Jadi ini kesini ya. Limit X mendekati 0 dari 1 per akar X tambah 4 ditambah 2. Oke, kalau kita substitusi 0 berarti sekarang 1 per akar 4 tambah 2. Jadi ini sama aja dengan akar 4 itu 2, jadinya 1 per 4 juga. Nah, terus gimana nih kalau dia X-nya mendekati tak hingga? Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang ketakhinggaan dulu. Baru nanti limit di ketakhinggaannya. Oke, itu aja. Jangan lupa follow Instagramnya. Dan terima kasih. Mau cari bimbel yang nggak keluar rumah? Ya udah di rumah aja, private. Di sini kami bakal nyediain kalian pembelajaran yang menarik, dibimbing sampai paham, materinya dijelasin dari awal, hemat biaya juga loh, dan tentunya diajar oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nggak cuma matematika, tapi ada fisika, juga kimia. Langsung aja hubungi yuk di Instagramnya @dirumahajapprivate. Terima kasih.